Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Talha bin Ubaidillah mengisahkan bahwa pernah kota Madinah didatangi oleh dua orang. Lalu dua orang ini masuk ke dalam Islam. Keislaman mereka bersamaan. Karena keduanya berasal dari luar kota Madinah. Talha bin Ubaidillah pun menampung dua orang ini di rumahnya. Tinggal di rumah beliau. Salah seorang dari keduanya sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang lainnya biasa-biasa saja. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ini sampai suatu hari dia pergi berangkat jihad fi sabilillah dan mati syahid. Mati syahid. Kawannya yang satu yang ibadahnya biasa-biasa saja masih hidup setelahnya 1 tahun. Setelah 1 tahun dia juga wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kejadian ini sangat membekas di hati Talha bin Ubaidillah. Luar biasa ya, 2 orang masuk Islam, tinggal di rumahnya. Ya, apalagi persaudaraan di tengah para sahabat itu luar biasa. Maka suatu hari Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat 2 orang ini dalam mimpinya. Talha bin Ubaidillah bersama 2 orang ini di depan pintu sorga. Maka keluarlah seseorang dari sorga. Lalu dia mengajak orang yang terakhir meninggal untuk masuk ke dalam sorga duluan. Orang yang terakhir meninggal yang mana? Yang giat ibadah atau yang biasa-biasa ibadahnya? Yang biasa-biasa ibadahnya. Bukan yang mati syahid. Tapi subhanallah, dia duluan masuk surga. Setelah itu keluar lagi orang lain, lalu mengajak orang yang mati syahid masuk surga. Dan keduanya berkata kepada Talha bin Ubaidillah, kamu pulanglah dahulu. Belum saatnya kamu masuk ke sini. Ya. Karena Talha bin Ubaidillah masih apa? Masih hidup kan? Ya, dan ini kabar gembira bahwa beliau juga akan masuk ke dalam sorga. Dan memang Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga. Maka di pagi harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan kisah ini. Mimpinya kepada para sahabat. Dan mereka heran, kok bisa? Yang terakhir meninggal ini duluan masuk surga. Terus kisah ini beredar di tengah para sahabat, akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkari, artinya mimpi yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah itu bukan mimpi sembarangan. Mimpi yang sudah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Yang mana yang kalian herankan? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, orang ini mati syahid, lebih giat beribadah. Kok kawannya yang ibadahnya biasa-biasa saja, matinya juga mati biasa, bukan mati syahid, kok dia yang duluan masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Bukankah dia telah hidup setelahnya 1 tahun?" Kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah." "Wa adraka Ramadan?" Dan bukankah selama setahun ini dia mendapati bulan Ramadan? Kata para sahabat, "Benar ya Rasulullah."
Dan bukan ke dalam setahun ini dia sudah sujud sekian dan sekian ribu sujud? Kita hitung aja dalam sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. Berarti 17 kali berapa? 234. Dikali 365 hari. Ya, itu lebih 6.000 ya. Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Fama bainahuma ab'ada bainas samai wal ard. Antara keduanya, kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh antara keduanya itu jauhnya seperti langit dan bumi. Jauhnya seperti apa? Langit dan bumi. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada seorang muslim dan muslimah, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah peluang. Itu adalah anugerah. Wajib untuk kita syukuri. Apalagi dia bisa masuk ke dalam bulan Ramadan.